Bab 18. Sore itu mendung tebal memayungi Surabaya. Komer dan Jan Marais duduk di ruang depan. Seperti Komer dan Jan, Minke, Mama dan Darsam telah bersolek. Semua akan temui Maurits dalam keadaan sebaiknya. Sebelumnya Minke telah berdoa agar Mama tidak mengambil jalan kekerasan. Sedikit isyarat darinya, maka parang Darsam akan membelah tubuh insinyur muda itu. Semoga sekarang Tuhan berpihak pada yang lemah. Maesaroh terus saja bercericau menanyakan di mana Annelies. Cericaunya berhenti ketika Mama mengenalkan Rono padanya. Sementara ini, Maesaroh senang punya adik kecil baru. Sekarang semua telah menunggu di ruang depan. Sayang Luther Martinet tak dapat dikutsertakan karena sedang pulang ke Eropa. Hari mulai gelap. Lampu-lampu gas mulai dinyalakan Darsam. Semua duduk di kursi masing-masing, disusun segaris menghadap ke pelataran. Darsam, Jan Marais, Maesaroh, Mama dengan Rono dalam gendongan, Komer, dan Minke. Di tengahnya sebuah meja. Jam 5:10 baru nampak sebuah kereta angkatan laut datang memasuki pelataran. Minke bangkit dan pergi ke jenjang Serambi. Tugasnya, menyambut orang yang telah membunuh istrinya. Kereta berhenti di depan tangga rumah. Keluarlah seorang perwira marin yang berpakaian serba putih, dari puncak kepala sampai sepatu dan talinya, lengkap dengan epaulet dan pedang di pinggang. Minke memberi salam dalam Belanda. Maurits hanya mengangguk. Diantarkannya Maurits oleh Minke masuk ke dalam. Tibanya Maurits di dalam, mereka bertukar tabik. Maurits berniat untuk berkunjung sebentar, bahkan menolak untuk duduk. Namun Mama memintanya sedikit berlama. Satu persatu Mama perkenalkan pada Maurits. Mei bercericau mengagumi hiasan bahu dan lengan Insinyur Malema, juga meminta untuk dibolehkan merabanya. Insinyur Malema mempersilahkan. Mama memberi pandang tajam pada Minke, memperingatkan agar tidak terkecoh dengan perbuatannya yang pura-pura. Maurits mengulurkan tangan mengucapkan duka citanya atas meninggalnya Annelies. Duka cita itu dijawab Nyai dengan, "Tak perlu itu. Hilangnya anakku tak dapat diganti dengan jabatan tangan pembunuhnya." Semua tanda kebesaran Maurits lenyap. Ia meriut kecil. Dengan begitu, dimulailah perlawanan lisan ini. Dan beginilah perlawanan itu. Tuduhan pembunuhan itu terlalu keras, tidak benar. Maurits membela diri. Tuhan tidak kehilangan apa-apa, kecuali kehormatan di hadapanku dan kami. Sebaliknya, Tuhan mendapatkan segala-galanya dari kehilangan kami. Nyai meneruskan dengan suara menggigil. Aku tak bisa terima itu. Semua ada aturannya, bantah tamu itu. Ia masih berdiri, begitu juga dengan semua penyambut. Betul, kata Nyai dalam Melayu. Semua ada aturannya, bagaimana merugikan kami dan menguntungkan Tuhan. Bukan aku yang membuat aturan itu. Dan Tuhan dengan baik telah berusaha gunakan aturan itu buat keuntungan Tuhan. Tapi Nyai bisa gunakan advokat. 1000 advokat tak bisa kembalikan anakku padaku. Sekarang bukan saja suaranya, juga bibir Nyai gemetar. Tak ada satu advokat pun bersedia mengurus perkara pribumi lawan Totok. Tak ada cara di sini. Apa boleh buat kalau kehendak Tuhan sudah demikian? Ya, kehendak Tuhan telah menjadi kehendak Tuhan. Insinyur Maurits Malema terdiam, mungkin karena Melayunya yang sangat terbatas. Semua yang Tuhan tidak mau bertanggung jawab, Tuhan yang Tuhan suruh bertanggung jawab. Indah sekali. Mengapa Tuhan tak mau mempertanggungjawabkan padaku, ibunya, yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayainya? Gigilan suara dan bibir Nyai lambat-lambat hilang. Ia berpaling pada Minke. Sekarang kembali Minke meriut kecil, tak punya sesuatu bahan untuk dilontarkan. Semua itu telah terjadi, tamu itu mulai lagi. Itu sebabnya aku datang kemari untuk mengembalikan perwalian atas diri istriku padaku kembali, tetak Minke, dipaksa-paksakan dalam Belanda. Untuk tidak bertengkar. Dengan kami Tuhan tak perlu bertengkar. Ada banyak orang yang bisa Tuhan pergunakan untuk itu. Bahkan juga untuk membunuh di antara kami pun, tangkis Nyai. Tuan Komer, apa kata Tuan?
dan dengan lancarnya Komar berbicara Melayu. Tuan Insinyur Maurits Melema, sebagai jurnalis aku berjanji pada Tuan untuk mengumumkan semua kata yang Tuan katakan sekarang ini. Seluruh Surabaya biar segera tahu siapa Tuan sesungguhnya. Bicaralah terus Tuan, tetapi lebih baik Tuan duduk. Dan tamu itu tak juga duduk, ia menggigit bibir bawah. Tuan Marais, pinta mertua Minke yaitu Nyai. Ini Tuan Insinyur Maurits Melema, yang Tuan sudah banyak dengar. Apa Tuan tak merasa patut menggunakan kehormatan untuk bicara dengannya pada kesempatan yang mahal ini? Tuan Insinyur Maurits Melema, Marais memulai dengan Prancis. Tuan dilahirkan dan dididik oleh Eropa, seorang sarjana. Aku pun demikian, biarpun tak sampai sarjana. Tapi betapa besar bedanya antara kita, Tuan. Tuan datang ke Hindia untuk cari kekayaan dan kebesaran, aku hanya seorang pengembara. Aku datang untuk Netherlands, jawab Melema. Tuan datang ke rumah ini bukan untuk Netherlands, karena Netherlands tak ada dalam rumah ini. Bahkan gambar Sri Ratu pun tidak dipasang di sini. Tamu itu mendeham, matanya mencari-cari gambar Sri Ratu. Yang ada hanya lukisan Nyai Ontosoro dalam keagungannya, di atas pintu yang menghubungkan dengan ruang belakang. Sama-sama Eropa Tulen, Tuan, Jan Marais meneruskan. Dan aku dapat membenarkan sebagian dari kata-kata Nyai. Tuanlah biang keladi meninggalnya Mevrouw Annelies. Tuan berhutang jiwa pada Nyai dan Tuan Minke. Semua ada yang mengurus, semua punya tanggung jawabnya, jawab Insinyur Melema. Urusan dan tanggung jawab Tuan adalah kematian itu. Itu urusan pengadilan. Tuan penipu. Dalam hati kecil Tuan ada perasaan bersalah. Tidak, lebih penipu lagi, detak Jan Marais. Kami tidak mengerti Perancis, protes Nyai dalam Melayu. Setelah anakku Tuan bunuh, kapan Tuan berniat untuk mengusir kami? Tamu itu masih juga berdiri, sebentar pucat, sebentar merah, dalam amarah tak dapat berbuat sesuatu. Melihat ia tak juga bicara, Mama meneruskan tetakannya. Indah sekali. Inilah macam kenyataan Eropa yang dijejalkan dalam otakku sebagai kehebatan tiada tanding. Sambung Minke dalam Belanda. Sarjana dan ahli bangunan air itu berpaling pada Minke, menjawab lunak. Aku mengerti duka cita Tuan, dan aku ikut berduka cita. Apa boleh buat, semua itu telah terjadi. Gampang sekali. Apa Tuan sangka jiwa Tuan lebih berharga daripada jiwa istriku? Damprat Minke. Tuan anggap istriku seperti benda milik bergerak, bisa dipindah-pindahkan, bisa diperlakukan sekehendak hati. Tuan tak mengakui hukum pribumi, hukum Islam, dan menghormati perkawinan kami yang sah. Aku datang bukan untuk membicarakan ini. Ya, bahkan memberitakan meninggalnya istriku pun Tuan tidak lakukan. Tuan datang hendak mengageti kami tentang kematiannya. Kan begitu? Desak Minke. Mendengar kata-kata Minke, Mama kembali muntab dalam amarah. Baik, dia tak mau membicarakan soal ini, dosa-dosa yang memberati hatinya. Sekarang katakan saja, kapan kami diusir dari sini sebagai pelengkap? Itu juga akan Tuan lakukan? Tanya Komar. Bukan urusan Tuan, tangkis Melema. Siapa bilang bukan urusanku? Bantah Komar. Semua yang terjadi di bawah kolong langit adalah urusan setiap orang yang berpikir. Orang yang biasa didengarkan setiap katanya itu, kini gelagapan tak bisa bicara. Kalau kemanusiaan tersinggung, Komar meneruskan, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang memang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. Sebagai orang Eropa, terutama orang Prancis, aku ikut tersinggung, karena itu aku kemari, kata Marais dalam Prancis. Teruskan Tuan Marais, Komar memberanikan sekalipun ia sendiri tak mengerti. Dalam pakaian perwira angkatan laut, bergelar insinyur seperti ini, pada mataku Tuan betul-betul jadi bahan lukisanku yang bakal datang. Tahu Tuan apa bakal nama lukisan itu? Ini Insinyur Melema, Banaspati Belanda.